Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Insolihah dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan mental di era pandemi. Nah, sebelumnya, apa itu COVID-19 atau COVID-19? Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian besar orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Nah, beberapa gejala virus COVID diantaranya yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa, dan kehilangan bau. Nah, selanjutnya, kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Nah, kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19, sejak COVID-19 merebak pada awal 2020, kesehatan mental sudah menjadi kekhawatiran banyak kalangan di bidang kesehatan. Banyak pasien COVID-19 menunjukkan gejala depresif, kecemasan, dan stres pasca trauma, baik yang menjalani isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Sejumlah riset kesehatan mental COVID-19 menemukan pikiran negatif dan pengalaman buruk berkaitan dengan isolasi dalam jangka waktu lama. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan sosialisasi. Perasaan sendiri atau terisolasi bisa menambah tekanan mental pasien. Bukan hanya pasien positif COVID-19, masyarakat pada umumnya juga menghadapi ancaman kesehatan mental karena adanya pembatasan sosial yang bertujuan menekan angka penularan COVID-19. Situasi yang serba membatasi gerak sehari-hari dapat menimbulkan perasaan tekanan atau stres. Awalnya, orang akan merasa bosan ketika harus banyak berdiam diri di rumah. Lama-kelamaan, kebosanan itu bisa berkembang menjadi depresi dan gangguan kecemasan. Terlebih bila ada pemicu seperti terkena pemutusan hubungan kerja atau usaha terkena dampak pandemi. Untuk itu, pemerintah memiliki gugus tugas kesehatan mental COVID-19 yang bertugas membantu masyarakat yang rentan atau telah mengalami gangguan mental selama pandemi. Nah, siapa sih yang berpotensi mengalami masalah mental saat pandemi COVID-19? Orang yang paling berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental COVID-19 adalah mereka yang sudah beresiko tinggi bila mengalami isolasi. Menurut penelitian dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, orang-orang yang sebelum pandemi sudah memiliki lingkungan sosial yang terbatas lebih rentan terhadap masalah psikis. Sebab jumlah teman atau keluarga yang bisa diajak berkomunikasi saat pandemi lebih terbatas. Resiko kesehatan mental COVID-19 pada orang dewasa dan lanjut usia cenderung lebih kecil karena kebutuhan untuk bersosialisasi pun lebih sedikit. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan risiko, antara lain berjenis kelamin perempuan karena lebih rentan terhadap stres serta gangguan stres pasca trauma. Yang selanjutnya berusia produktif atau banyak menerima informasi dari media sosial atau menambah massa yang bisa menambah tekanan. Nah, selanjutnya tanda-tanda masalah kesehatan mental pada pandemi. Yang pertama pada anak dan remaja. Tanda-tandanya yaitu mudah marah, sulit dibujuk agar nurut, mudah menangis, kerap terbangun saat tidur malam, merasa kesepian, ragu untuk mengungkapkan sesuatu, sering memukul, menggigit, atau melakukan tindakan
keras lainnya, kerap terlibat pertengkaran dengan teman atau keluarga, agresif, suasana hati mudah berubah, tidak lagi menggemari kegiatan yang sebelumnya disukai, hilangnya rasa selera makan, sulit berkonsentrasi, penurunan nilai akademik, itu paling penting. Nah, selanjutnya itu tanda-tanda masalah kesehatan mental pada orang dewasa atau usia lanjut. Yang pertama, sering melamun, tidak nafsu makan, bahkan tidak makan seharian, kurang berminat untuk berkomunikasi dengan orang lain via online, bingung melakukan aktivitas di rumah, sulit tidur, tidak dapat berpikir jernih, lebih mudah berbuat ceroboh, ada pikiran untuk bunuh diri juga ya. Nah, selanjutnya yaitu ada 8 cara menjaga kesehatan mental saat pandemi. Yang pertama yaitu kurangi asupan berita. Membaca informasi atau berita memang diperlukan, namun jangan sampai hal itu membuat kamu cemas. Terlalu banyak mengkonsumsi berita dengan topik tertentu dapat membuat kesehatan mental juga terganggu. Makanya, kamu hanya perlu membaca 1 atau 2 berita setiap harinya dari sumber yang terpercaya. Nah, yang kedua yaitu habiskan waktu bersama keluarga. Itu penting ya. Sejak pagi hingga sore, aktivitas selalu padat, kamu bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ketika waktu makan tiba dan akhir pekan dengan berbincang, melakukan permainan seru, atau menghubungi saudara jauh dengan via video call ya, sekarang ada online gitu ya. Nah, selanjutnya itu bercerita. Kalau kita merasa tidak nyaman pada hal tertentu atau sudah di tahap mengganggu aktivitas, kita bisa berbagi cerita kepada orang-orang yang dipercaya, baik itu hal keluarga, teman dekat, bahkan psikolog. Dengan berbagi cerita, kita akan merasa lega dan setidaknya suasana hati akan menjadi lebih tenang. Nah, yang selanjutnya yaitu membatasi meminum alkohol atau membatasi mengkonsumsi alkohol. Apabila sedang stres, ada sebagian orang yang mengkonsumsi alkohol dan merokok untuk meredakannya. Namun, saat kondisi seperti ini, jangan mengkonsumsi alkohol dan rokok berlebihan. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO, cobalah untuk menggunakan hold off apabila ingin mendapatkan pertolongan dari pihak profesional. Yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Memang ya, mengkonsumsi buah dan sayur itu bukan lagi rahasia, tapi emang mengandung banyak vitamin, mineral, gizi lainnya, dapat menyehatkan fisik. Selaras dengan penelitian Warsaw University of Life Science tahun 2020 yang mengatakan jika konsumsi buah dan sayur juga dapat mempengaruhi positif bagi kesehatan mental. Yang selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk berolahraga. Nah, sesibuk-sibuknya aktivitas atau pekerjaan membuat kita suka lupa untuk berolahraga. Padahal, olahraga dapat membantu kamu agar lebih fresh. Sempatkan waktu setidaknya 15 atau 30 menit sehari untuk jalan pagi di sekitar rumah, melakukan yoga atau stretching ringan di rumah. Yang selanjutnya itu melakukan hobi. Melakukan hobi. Banyak sekali hal berikut yang menjadi hobi kamu, mulai dari bercocok tanam, bermain musik, melukis, memasak, bermain game, hingga beres-beres. Apapun hobi yang kamu sukai, jangan lupa untuk melakukannya. Memulai aktivitas yang disukai, pikiran akan lebih tenang, fresh, dan tentunya hati pun senang. Nah, yang terakhir yaitu self-talk. Self-talk adalah ketika kamu berusaha untuk berbicara kepada diri sendiri mengenai apapun yang kamu rasakan. Afirmasi positif yang disampaikan saat self-talk
mampu menurunkan beberapa risiko gangguan kesehatan mental. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala gangguan atau penyakit mental, terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang bisa terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan, kemampuan dirinya sendiri, lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bermakna bagi dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.